kita akan kasih topik tentang sifat air dan buffer. Sebenarnya ini pengulangan dari kuliah kimia dasar ya. Kimia dasar 1 apa kimia dasar 2. Dan juga udah diulang dari periode SMA. Jadi ini adalah kayak part ketiga dari kuliah sifat air dan buffer untuk kalian ya. Terus harusnya sih sudah pada lihai. Tapi kita akan tekankan apa sih sebenarnya, kenapa sih air dan buffer ini esensial, konsepnya esensial di bidang biokimia, karena proses reaksi biokimia itu kebanyakan melibatkan senyawa biomolekul yang disebut dengan enzim. Dan enzim ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada lingkungan dengan pH tertentu. Maka dari itu ada sistem di dalam sitoplasma atau di dalam sel, di dalam kemudian di luar sel juga di cairan ekstraseluler. Itu ada sistem yang disebut sistem buffer. Ada 2 jenis buffer di dalam tubuh, hanya ada 2 jenis buffer ya di dalam tubuh kita, yaitu buffer karbonat sama buffer fosfat. Buffer fosfat biasanya itu di dalam darah, buffer karbonat ada di dalam sel. Dan ini Dan ini harus dijaga dengan ketat. Ini Pak Dimas tulisnya ya. Slide ini dibuat sama Pak Dimas. Jadi kemudian apa sih yang terjadi apabila pH menyimpang dari nilai yang seharusnya terakomodasi? Ini akan menjadi defek. Contohnya ya, kalian akan merasakan pegal-pegal di saat otot kalian mengalami kontraksi berlebihan dengan intensitas yang berat, itu mengalami pH rendah. Karena perubahan pH menjadi rendah. Kenapa? Karena terjadi reaksi anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Jadi mengapa kita pegal-pegal. Kemudian, kalau dalam penelitian, ketika saya penelitian, itu konsep untuk membuat buffer itu sangat penting untuk bisa dilakukan oleh seorang biokimia. Apakah itu membuat buffer fosfat, membuat buffer asetat, membuat buffer pokoknya semua buffer ya. Karena kita perlu sekali memaintain supaya reaksi biokimia atau reaksi atau memaintain sel, memaintain apapun itu berada pada lingkungan yang pH-nya bisa terjaga, yaitu dengan cara menyiapkan sistem buffer. Jadi buffer ini sebagai bahasa Indonesia sebagai larutan penyangga ya. Jadi apabila dia memiliki kapasitas, apabila diencerkan atau masuknya material tertentu, dia memiliki kapasitas untuk mempertahankan pH-nya sesuai dengan yang kita adjust. Seperti itu. Kemudian ini Pak Dimas yang buat. Pak Dimas, ini maksudnya apa, Pak? Oh iya, jadi seperti ini aspirin, terus kemudian ini cairan infus, terus ini obat-obatan itu mempengaruhi pH di dalam tubuh ya. Jadi agar tidak dan harus dipastikan juga ya. Jadi misalnya saja ini ya aspirin itu diberikan buffer agar struktur kimianya itu tidak berubah karena kan di lambung itu asam. Terus kemudian nanti kembali netral lagi karena adanya cairan empedu ya di usus itu basah, balik ke netral lagi. Nah kalau misalnya tidak diberikan buffer, obat-obatan itu kadang bisa berubah nanti struktur kimianya karena struktur organik terpengaruh oleh pH. Terus kemudian ini infus, infus juga itu pH-nya harus betul-betul dijaga, harus konstan dan mendekati pH darah, gitu. Toleransinya sangat rendah. Gitu. Itu Bu Indah untuk aplikasinya. Terima kasih banyak Pak Dimas. Oke, kemudian itu, nah contoh beberapa asam yang ada di alam ya, yang kita bisa ekstrak dari sumbernya, yaitu asam tartat. Ini juga sebenarnya juga bisa disintesis di dalam lab ya. Asam tartat itu dari asam dari lemon sama orange,
kemudian asam sitrat juga banyak ditemukan di alam, kemudian asam format ini ditemukan pada semut, kemudian banyak sekali sumber asam yang ada di alam. Asam asetat biasanya banyak terjadi dari reaksi pembuatan tape. Ketika kita membuat tape secara anaerob terjadi asam asetat, kemudian asam laktat, laktik asid, hasil dari fermentasi bakteri-bakteri ini ya, bakteri-bakteri probiotik, lactobacillus. Kalau kita makan minum yogurt itu banyak menghasilkan asam laktat karena dia mengubah jadi laktosa ya. Nah, beberapa sifat asam itu tentunya dia menghasilkan ion H+ ya, karena asam lemah atau asam kuat itu memiliki kemampuan terionisasi. Artinya terionisasi di sini artinya dia bisa menghasilkan spesies bermuatan apabila dimasukkan dalam air. Ionisasi dari beberapa komponen asam adalah tentunya menghasilkan H+, atau juga disebut dengan H3O+, dalam air disebut juga dengan ion hidronium. Kemudian, jika asam bereaksi dengan basa, maka akan menghasilkan garam. Karena sedangkan H+-nya sama OH-nya menghasilkan H2O. Kemudian bereaksi dengan logam, biasanya menghasilkan gas high hidrogen. Terus yang paling banyak diaplikasikan pada minuman efervescent itu adalah asam karbonat. Asam karbonat dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan gas CO2 yang menimbulkan efek efervesensi. Kemudian bisa mengubah kertas selat. Jadi indikator kualitatif kertas litmus itu menjadi merah apabila ada banyak spesies H+. Terasa masam, ini sifat sensorisnya tetapi tidak berbanding lurus rasa masam itu terhadap pH. Kemudian bersifat elektrolit karena dia terionisasi. Kemudian indikator daripada senyawa-senyawa atau molekul-molekul memberikan efek asam itu adalah pH atau potensial hidrogen, itu dari banyaknya spesies H+ yang dihasilkan apabila dimasukkan ke dalam air, yaitu kurang dari 7 ya. Kemudian banyak sekali asam bersifat korosif. Oke, korosif ini menimbulkan sifat korosif itu berkarat ya, menyebabkan oksidasi daripada ion logam transisi biasanya karena H+ ini biasanya juga oksidator kuat. Beberapa asam ya, terutama asam kuat seperti H2SO4, HNO3 itu adalah oksidator kuat. Oksidator itu menyebabkan logam transisi mengalami perubahan oksidasi. Nih, di dalam tubuh gimana sih kondisi pH kita, Bu? Itu sangat bervariasi. Mulai dari masuk ke dalam mulut, makanan ketika masuk ke dalam mulut itu kita berada di pH netral, ya. Artinya ya di mana pH mendekati 7 ya, sekitar 6,5. Kemudian ketika masuk ke lambung itu langsung ekstrim, itu pH-nya sekitar 2. Ini adalah terdapat pada gastric juice, artinya asam lambung, kemudian lemon. Kemudian ketika masuk ke dalam usus halus, itu ada cairan empedu yang diekresikan, itu memiliki pH sangat basah. Jadi range pH di dalam tubuh itu sangat ekstrim, mulai dari sekitar 1, mendekati 2 atau sampai basah.
Kemudian beberapa sediaan pangan juga memiliki pH yang bervariasi. Kalau ditanya, ketika kalian minum kopi, rasanya apa, Bu? Rasanya netral. Apakah pH-nya benar-benar netral? Tidak. pH kopi itu sekitar 5. Kemudian pH bir, saya belum pernah coba bir, itu kayaknya rasanya asam ya. pH-nya sekitar almost 4,5. Kemudian jus tomat, itu sekitar 4, apalagi lemon juice itu sekitar 2. Jadi kalau kalian minum lemon juice itu pH-nya sekitar 2. Kemudian Coca-Cola yang tidak berat, yang asamnya, rasa asamnya ditutupi banyak dengan penambahan sweeteners, penambahan gula, itu ternyata pH-nya 3 karena di situ banyaknya asam karbonat. Itu hampir sama dengan pH Coca-Cola ya, ternyata sama dengan pH asam cuka, yaitu vinegar. Itu kalau kalian punya asam asetat ya atau asam cuka. Itu ternyata sama-sama asamnya, tetapi Coca-Cola terasa manis karena komponen gulanya yang sangat banyak. Jadi Coca-Cola ini bersifat korosif ya. Kemudian, sedangkan basa kebalikan dari asam, yaitu bersifat elektrolit juga. Kita terionisasi di dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian, kalau misalnya secara sensoris asam itu berasa masam, tetapi kalau basa itu secara sensoris terasa pahit pada indera pada sensor indera pengecap kita ya. Kemudian sama dengan asam akan menghasilkan garam dan air. Indikator kuantitatif yang sah untuk basa adalah pH-nya lebih dari 7. Kemudian dia berwarna biru apabila diteteskan ke litmus. Kertas litmus akan berwarna biru apabila diteteskan dengan cairan yang bersifat basah. Nah, nih saya di sini, di sini nggak ada ya Pak ya empedu, cairan empedu di sini ya. Kemudian apa aja sih Bu sediaan alam yang ada di kehidupan sehari-hari yang bersifat basah? Kalau human blood, darah kita, terus air mata itu pH-nya sekitar 7 netral. Kemudian air laut yang mengandung banyak garam-garam itu pH-nya di atas 7,5. Kemudian egg white, albumin putih telur juga sekitar di atas 7,5. Sedangkan baking soda itu NaHCO3 yang kita sering temukan di dapur itu pH-nya sekitar 9. Amonia 10, kemudian bleaching agent itu pH-nya mendekati 13 ya. Itu yang ada di sekitar. Kemudian untuk ini teori asam basa ya. Yang pertama, definisi asam atau basanya suatu zat itu dikemukakan pertama sama Arrhenius. Arrhenius mengemukakan bahwa asam itu apabila terionisasi menghasilkan H+ atau H3O+ dalam air, dan basa itu menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi jika ada asam ditambah air, dia akan terionisasi menghasilkan H+ atau H3O+, contohnya adalah HCl. Kemudian jika ada suatu zat terionisasi menghasilkan OH-, itu tergolong basa, contohnya adalah NH3. Tapi kalau misalnya di dalam ini adanya NH4OH ya, atau NH4OH, NH3 atau NH4OH. Tetapi definisi ini agak sempit. Ini hanya melibatkan suatu senyawa yang berionisasi menghasilkan H+ atau OH-. Kemudian Bronsted-Lowry mengungkapkan definisi yang lebih ekstens ya cakupannya, itu
beliau mengungkapkan bahwa asam itu donor H+ atau proton, dan basa itu aseptor proton. Nah, yang berpindah-pindah di sini apa, Bu? Sebenarnya bukan atom hidrogennya, melainkan elektronnya ya. Jadi ketika kita mereaksikan dua zat, kita bisa menyebutkan mana asam, mana basa. NH3 ditambah H2O, ini NH3 akan menghasilkan NH4+. Ya, artinya NH3 ini akan menerima proton menjadi NH4+. Yang menerima proton atau aseptor itu adalah basa. Nah, lawan reaksinya itu pasti asam. Jadi asamnya ini dia akan mendonorkan proton sehingga H2O menjadi OH-. Nah, NH3 yang berubah menjadi NH4+, maka NH4+ disebut asam konjugasi. Karena ketika asam konjugasi ini direaksikan kebalikannya lagi, jadi NH4+-nya akan melepaskan H+, memberikan H+-nya ke OH- sehingga dia disebut asam konjugasi dari basa NH3. Sebaliknya, OH- adalah basa konjugasi dari asam H2O karena OH- menerima proton aseptor dari NH4+ sehingga menjadi H2O. Jadi kalau dia di sininya basa, maka di hasil reaksinya dia adalah spesiesnya adalah asam konjugasinya. Sedangkan jika lawan reaksinya adalah asam. Jadi kita mendefinisikan satu reaktan atau satu produk asam atau basa, kita bisa mengidentifikasi asam, spesies asam atau basanya spesies yang lain ya. Ini untuk konstitusi, jadi konstitusi mendefinisikannya, cakupannya lebih luas, tidak hanya senyawa yang memberikan mengionisasi jadi H+ atau OH-, tapi dia mendefinisikan sebagai donor atau aseptor proton untuk teori asam basa. Kemudian, nah, pasangan asam basa konjugasi ya. Nah, kalau misalnya kalian melihat ini, HCO3- tambah H2O, kenapa HCO3- disebut asam? Karena dia menerima H+ dari H2O sehingga menjadi H3O+, sedangkan H2O, dia menerima asam ya, asam mendonorkan elektron ya. Dia mendonorkan proton, asam mendonorkan proton kepada H2O sehingga HCO3- menjadi basa ion karbonat ya, menjadi basa menjadi CO32-. Jadi dia kehilangan ion H+, sedangkan H2O menerima H+ dari HCO3- sehingga menjadi asam atau H3O+. Saya pikir kalian bisa menandai ya. Di sini HCl. Oh iya, kayak klong-kleng itu. Ada yang tonton Korea ternyata. Di sini HCl sebagai asam atau basa? Asam, Bu. Asam, Ibu. Asam. Basa konjugasinya? Cl-, Bu. Cl-. H2SO4. Asam, Bu. Iya, ya. Karena HCl mendonorkan proton ke OH- sehingga menghasilkan Cl-, OH- menerima proton dari HCl sehingga menghasilkan H2O, maka OH- basa. Saya pikir ini konsep ini ulangan kimia dasar ya, kimia dasar banget. Terus teori ketiga adalah teori asam basa Lewis. Nah, Lewis mendefinisikannya lebih luas. Nah, asam menurut teori asam basa Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron. Jadi bukan lagi untuk
aseptor atau donor proton, tetapi zat yang menerima pasangan elektron. Jika kemudian basa zat yang memberikan pasangan elektron. Nah, ketika H+ bereaksi dengan H2O, itu H2O-nya menjadi H3O+ karena ada pasangan elektron yang diterima oleh H+ sehingga bisa terikat secara kovalen menjadi H3O+ ya. Nah, ini Pak Dimas mendefinisikan lagi ya, kalian harus hafal jumlah elektron valensi yang terdapat pada masing-masing atom. Contohnya boron itu punya 3 pasang elektron valensi, kemudian nitrogen itu punya 5 elektron valensi, ya. 5 elektron valensi biasanya elektron valensi yang dipakai untuk ikatan kovalen itu adalah 2 pasang ya. Kecuali ikatan kovalen koordinat berasal dari 1 atom. Jadi ketika nitrogen memiliki 5 pasang elektron valensi, untuk berikatan sama hidrogen dia menggunakan 3 elektron valensinya untuk berikatan kovalen. Di sini ada 2 elektron valensi bebas. Ini pembentukan ion hidrodium. Nah, asam Lewis ini bahasa Lewis. Ini istilahnya adalah untuk zat yang menerima elektron itu disebut dengan asam Lewis, sedangkan yang mendonorkan elektron disebut dengan basa Lewis. Nah, ini definisinya lebih ekstern lagi ya, jadi bisa mencakup untuk berbagai reaksi, tidak hanya reaksi yang melibatkan tidak hanya reaksi yang terlihat adanya ionisasi H+ atau H3O+. Nah, kalau misalnya H+ sama H2O direaksikan menghasilkan H3O+, maka H+-nya ini dia menerima elektron ya. Jadi dia sebagai asam Lewis. Kemudian menjadi H2O. H2O-nya sebagai basa Lewis karena dia mendonorkan elektron sehingga menjadi H3O+. Akan tetapi bagaimana Bu jika H+ sama NH3 yang bereaksi? Tetap NH3-nya jadi tetap basa Lewis ya. H+-nya tetap asam Lewis. Nah, karena H+-nya menerima elektron dari elektron bebas di sini ya, elektron bebas dari atom nitrogen sehingga bisa berikatan menjadi NH4+. Ini konsep-konsep ini kalian sudah paham ya di kimia dasar ya, harusnya sudah ya. Nah, tetapi untuk molekul air dia bisa bertindak sebagai asam atau bisa bertindak sebagai basa. Jadi air itu dapat menyebabkan autoionisasi ya. Jadi bisa menjadi H+ atau bisa menjadi H3O+. Jadi autoionisasi. Maka konstanta kesetimbangan air disebut K water. Itu disebut KW. W itu water ya. Itu karena dia mengalami autoionisasi. Nah, kalau dia mengalami autoionisasi di dalam air, maka jumlah H+ dan OH-nya itu akan menghasilkan jumlah yang spesifik. Ya, jumlah yang spesifik itu kalau KW-nya itu H3O+, konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH itu akan menghasilkan 10 pangkat negatif 14. Ini pada suhu 25 derajat Celcius dan ini pasti. Dan 10 dan kalau TKW ini maka 10 kalau kita
potensial, nilai potensial di sini maka dihitung sebagai negatif log 1 kali 10 pangkat negatif 14 adalah jumlahnya 14. Nah, pH itu adalah negatif log H+, ya. Itu pH kalau pOH negatif log OH-. Artinya kita mempertimbangkan konsentrasi ion H+ yang dilogaritmakan jadi H+. Tetapi pH ditambah pOH selalu menghasilkan nilai angka 14, ya. Kalau misalnya pH-nya 6, bisa dikatakan pOH-nya adalah 8. Kalau pOH-nya 3, dikatakan pH-nya adalah 9. Dan itu selalu dijumlahkan menghasilkan nilai nominal 14. Nah, konsentrasi di sini adalah molaritas. Jadi jangan lupa ya. Nah, kalau ada yang bisa menghitung larutan HCl 0,15 molar, 0,15 molar kalau dibuat dengan bilangan ini, jadinya berapa? 1,5 kali 10 pangkat negatif 1. pH-nya berapa? Ada yang bisa menghitung pH larutan HCl 0,15 molar? Negatif log 1,5 kali 10 pangkat negatif 1. Negatif log 1,5 bukan Ibu? Gimana? Sini. Negatif log 1 negatif log 1,5. Negatif log 1,5 kali 10 pangkat min 1, jadi iya. hasilnya 1 min log 1,5. Totalnya berapa? pH-nya berapa? Dihitung. Pakai kalkulator. 1,82, Bu. 1,82. Ya. Jadi pH HCl 0,15 molar adalah 1,82. Kalau yang asam nitrat 3 kali 10 pangkat negatif 7. Berapa pH-nya? Negatif log 3 kali 10 pangkat negatif 7. 7 ditambah negatif log 3. Negatif log 3 berapa ya? 7 dikurangi log 3. 6,5. Berapa? 6? 6,5. Iya, 6,5. Bisa semua ya? Jangan lupa belajar lagi. Jadi ini adalah pH. Nih, kalau menurut pH ya berdasarkan indikator yang sudah di log, negatif log konsentrasi H+, itu kisarannya adalah 0 sampai 14 dan netral berasal di kisaran 7 ya. Jadi pada saat pH 7 itu konsentrasi H+-nya ion H+-nya 10 pangkat negatif 7. Konsentrasi ion OH-nya berapa, Bu? 10 pangkat negatif 7, tetapi ininya adalah ini di sini 0 ya. 0 sampai 14. Oh, 1. Sampai 10 pangkat negatif 14 dan PO-nya adalah kebalikannya 0 sampai 14. Saya pikir ini tidak rumit ya, hanya dibalik-balikan saja ya. Saya lewat ini. Nah, kekuatan asam atau basa. Kekuatan asam atau basa ditentukan oleh jumlah yang terionisasi. Kalau asam kuat, dia terionisasinya kuat atau terionisasi sempurna. Nah, terionisasi sempurna artinya dia biasanya ditandai dengan raw hasil reaksi ini. Pada hasil reaksi ini itu biasanya satu garis saja ya. Jadi reaksi ini
ini kalau ada satu garis saja dia reaksi menuju produk ini mayoritas produk dihasilkan ya. Artinya reaksi untuk menghasilkan produk ini terjadi secara mayoritas. Jadi strong elektrolit, jadi terionisasi secara 100%. Jika HCl tambah H2O itu akan terionisasi, maka HCl-nya akan berubah semuanya menjadi L- dan H2O-nya akan menerima H+ dari HCl itu semuanya, semua spesies. Dan itu ini yang terionisasi kuat seperti ini, terionisasi secara sempurna seperti ini disebut dengan asam kuat. Ya, kalau untuk asam-asam kuat, untuk basah kuat. Contoh asam kuat adalah, nah asam kuat ini biasanya saya menghafal ya. Ini nggak ada itunya, nggak ada clue-nya. Harus dihafal. H2O3, HCl, HBr, HI, H2SO4, HCl4, HBrO4, HiO4, dan ini hanya segini saja. Ini dihafal. Kemudian contoh-contoh basa kuat, contohnya NaOH. Kebanyakan spesies dari golongan alkali dan alkali tanah ya. Tetapi ada golongan basa-basa alkali dan alkali tanah, dia merupakan basa lebah. Basa lebah yaitu apa yang disebut dengan amfoter, yaitu MgOH2 kali. Nah, magnesium hidroksida ini terionisasinya tidak sempurna seperti halnya HCl atau HNO3 atau H2SO4 atau HCl atau NaOH seperti NaOH. Nah, kalau kalian lihat logam-logam basa-basa alkali dan alkali tanah itu mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, kemudian berilium sama magnesium ini tidak kuat ya bahasa berilium. Cx, trop, barium ini baru di bawah magnesium itu termasuk basa kuat ya. Tapi untuk asam kalian harus hafalin. Kalau untuk basa kuat cuma golongan basa-basa alkali dan alkali tanah. Kalian masih diajarin nggak sih nama-nama golongan itu 1A, 2A? Namanya alkali dan alkali tanah. Halo? Saat SMA pernah diajarin. Pernah ditulis ya, itu alkali dan alkali tanah ya. Kalau saya ngapalinya pakai blue, ini apa ya istilahnya? Keledai ya istilahnya. Keledai Pak Dimas ya. Ya, misalnya saya hafalnya Halida, Kabogor, Gubi, CS, Prat, Bebek Bogor, cari sopir, bawa ratu. Yang itu yang alkali ke tanah 1A dan 2A. Sekarang kalau 1A, 2A namanya golongan apa ya? Saya nggak update sistem periode. Golongan 1 dan 2 aja ya? Kayaknya masih 1A, 2A ya? Nggak tahu Pak Dimas. Ini 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian belasan. Kalian kan sama baru... kok, Bu. Oh, masih sama. 1A, 2A. Kemudian kalau golongan transisi apa namanya? Golongan transisi. Apa pakai B? Golongan B. Yang 3B, 4B, terusnya. Oh, transisi biasanya pakai B sih. Oh, masih pakai B. Berarti masih sama ya? Oke. Itu contoh-contoh asam kuat dan basa kuat. Kemudian asam lemah atau basa lemah itu tingkat ionisasinya lebih kecil daripada asam atau basa kuat. Dan ditandai dengan adanya tanda panah yang satu ke arah
produk, yang satu ke arah reaktan. Nah, dua pada ini berarti adanya ionisasi atau reaksi yang tidak sempurna ya. Kenapa Bu tidak sempurna? Ya karena derajat ionisasinya yang tidak sempurna. Karena inilah yang menyertai terjadinya sistem buffer. Kemudian misalnya CH3COH ternyata ini yang dari asam karboksilat, ternyata ionisasi H+ di sini tidak semua terjadi pada spesies CH3COH yang ada di dalam air, tetapi hanya sebagian saja. Nah, tingkat ionisasi beberapa asam lembah atau basa lembah itu akan berbeda-beda. CH3COH ya, menghasilkan CH3COH- tambah H3O+, ini tingkat ionisasinya tidak sempurna. Jadi tidak semua spesies H2O akan menerima H+ dari CH3COH. Nah, bagaimana cara menghitung, Bu, jumlah H3O+ yang terbentuk untuk mengindikasikan nilai pH, untuk mengkuantifikasikan nilai pH, biasanya kita mengukur konsentrasi ion H+. Ya. Dan bagaimana menghitung konsentrasi ion H+ atau H3O+ ini? Ternyata kita harus mencarinya dengan mengukur berapa banyak ionisasi yang terjadi ya. Karena tidak sempurna, ada faktor A. Faktor A untuk asam dan faktor B untuk basa. Dan faktor A inilah yang disebut dengan konstanta ionisasi. Jadi dia di sini kebalik ya, ada jumlah H+, faktornya adalah Ca ya. Konstanta ionisasi dari asam, di konstanta ionisasi dari basa. Kemudian pH-nya negatif log H+ sama pH-nya negatif log H+. Jadi ketika kita begitu asam atau basa lembah, kita perlu memperhatikan faktor konstanta ionisasi dari asam atau pH basa tersebut ya. Kalau asam, konstanta ionisasinya disebut Ca. Kalau basa, konstanta ionisasinya disebut Cb. Nah, ini kimia dasar ya. Nah, kalau HNO3 sekarang perlu nggak menghitung konstanta ionisasi dari H+-nya? Nggak perlu. Nggak perlu ya, karena HNO3 termasuk asam kuat. Jadi di sini langsung aja dilogaritmakan untuk mencari pH-nya. Ini 4 dikurangi log 5,2. Kemudian BaOH2 termasuk basa kuat. Ya. Perlu cari konstanta ionisasinya? Tidak perlu ya, karena saya tadi udah bilang ini adalah basa kuat. Pak Dimas, saya sampai mana ya? Oh, terus aja. Ini sudah slide 23. Nanti gantian minggu depan saya gitu. Oh, minggu depan Pak Dimas. Ya, selesai. Nah, tetapan asam itu adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi spesies basa konjugasinya ya, saya bilang per konsentrasi Ha. Ini belum nih. Nah, untuk mencari pH dari asam dan basa lembah, tadi saya bilang adanya konstanta ionisasi dari asam ya. Maka kalau mencari konstanta ini, tetapan asamnya itu konsentrasi H+ dikali konsentrasi Ab per Ha. Ini sudah di kimia dasar ya. Maka pH-nya adalah negatif log. Di konsentrasi H+-nya adalah akar Ka dikali Ca. Ini dihafal saya pikir. Dan bahasanya adalah konsentrasi ion OH- adalah akar Kb dikali Cb. Sedangkan Ka dikali Kb ini pasti ada nilai Kw ya. Maka untuk mencari
Ini tergantung yang diketahui. Saya pikir penting kalian mengingat ini. Ini gimana ini? Ini konsentrasi ionisasi asam atau basa. Nih, asam itu kekuatan ionisasinya meningkat, yaitu Ka-nya besar dan Kb-nya sangat kecil. Kalau basa itu di Ka dikali Kb sama dengan 10 pangkat negatif 14 ya. Kalau Ka-nya besar, maka Kb-nya kecil. Dan jumlah ini kalau dikalikan adalah 10 pangkat negatif 14. Di sulfurous acid, asam sulfit ini bersifat asam atau bersifat basa. Kalian bisa melihat dari nilai Ka-nya atau nilai Kb-nya ya. Kalau dikalikan jadi 10 pangkat negatif 14. Saya pikir ini sudah ya di kimia dasar. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, yang perlu diingat adalah kalau asam lemah mempunyai Ka kurang dari 7. Nah, konsentrasi H3O plus-nya rendah dan pH-nya antara 2 sampai 7. Itu asam lemah. Kemudian, jadi asam lemah tidak punya pH 1 ya, jarang memiliki pH 1 sampai 2. Kemudian basa lemah ini nilai Kb-nya kurang dari 1, konsentrasi OH-nya rendah dan pH-nya antara 7 sampai 12. Sekarang bisa nggak menghitung konsentrasi, menghitung pH? 0,04 mol morfin dalam air yang diecekkan menjadi 600 ml. Diketahui Kb-nya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 7. Saya kasih waktu 5 menit deh untuk hitung ini nomor 1 dan nomor 2. Nanti saya panggil salah satu. Semuanya begitu ya. Kalau ada yang nonton Korea, saya tadi tahu orangnya. Apa yang harus dicari dulu di sini dari nomor 1? Ada yang tahu? Apa yang harus dicari dulu? Konsentrasi bukan, Bu? Iya, konsentrasi. Gimana cara cari konsentrasi? Mol Kali volume, Bu. Iya, mol dibagi dengan volume. Berapa konsentrasi morfinnya? Berapa konsentrasi morfinnya? Dalam satuan molar. 6,66. 6,66. 6 kali 10 pangkat min 0,04 dibagi 600 dikali 1000. Berapa? .04 dibagi 600 dikali 0,067. 0,067. 0,067. 0,067 itu kalau dibuat dengan satuan 6,7 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Molar. Ya. Sekarang Kb-nya itu 8 kali 10 pangkat negatif 7. Dikalikan dengan nilai Kb. Ini morfin ini bersifat basa lemah atau asam lemah? Basa lemah, Bu. Basa lemah, ya. Berapa konsentrasi? Berapa pH-nya jadinya? Ada yang bisa cari? 7,07 kali 10 pangkat. Itu masih pOH-nya.
Ya, 7. Bentar, Bu. Heeh. pH-nya itu 8,849. 8,849. Saya percaya aja sama TOEFL. Yang lain dapat nilai yang sama? Dari Brandly sih, Bu. Eh? Dari Brandly sih, Bu. Dari Brandis. Tapi ini ya cara menghitungnya ya. Yang lain. Yang nonton Korea tadi siapa? Jadi kalau nggak ngerti nggak bisa diuji aja. Pak Dimas, kita keluarin soal ini ya. Ya, nanti soal Pokoknya cari dulu konsentrasi, terus kalikan dengan konstanta ionisasinya ya. Saya nggak gitu sih, tapi saya tahu caranya. Nah, kemudian yang nomor 2. Sekarang pH-nya diketahui, kemudian konstanta ionisasinya diketahui, sekarang disuruh hitung konsentrasi larutan. Nanti kebalikannya. Saya lewatkan saja ya. Tadi tiba-tiba kita keluar soal ini ya Pak Dimas ya. ya Bu Indah. Ya, baiklah. Nggak ada yang bertanya soalnya. Nah. Nah, garam. Sekarang kita menentukan, nah, kalau asam tambah basa itu menghasilkan garam ya. Bagaimana cara mencari pH garam? Nah, saya rasa ini kalian sudah diajarin ya. Nah, kalau asapnya asam kuat ditambah dengan basa kuat itu akan menghasilkan garam netral. Tetapi kalau asam lemah direaksikan dengan basa kuat, garamnya bersifat apa? Asam lemah direaksikan dengan basa kuat, garamnya bersifat apa? Basa, Bu. Basa. Ya, kebalikannya ya. Kalau asam kuat dengan basa lemah, garamnya bersifat asam. Nah, jadi garam dari asam kuat dan basa kuat atau yang bersifat netral ini dalam air akan terionisasi dengan sempurna. NaCl ini adalah garam dari basa kuat dan asam kuat. Basa kuatnya apa Bu? NaOH, Cl-nya asam kuatnya HCl. Jadi dia akan terionisasi sempurna menghasilkan spesies Na+ dan Cl- secara sempurna. NaNO3 juga garam dari basa kuat NaOH dan asam kuat HNO3. Jadi terionisasi secara sempurna menghasilkan Na+ dan NO3-. Jadi dia akan menghasilkan pH netral. KCl ini garam dari basa kuat, K kalium, KOH dan Cl- dari asam kuat. Nah, pH-nya adalah netral. Nah, sekarang yang perlu dipermasalahkan adalah Bu, bagaimana cara menghitung pH daripada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat atau basa kuat dan asam lemah. Nah, misalnya CH3CONA. Ini adalah garam dari asam lemah dan Na garam dari basa kuat. Nah, terhidrolisis dalam air itu akan menghasilkan NH+ dan CH3CO-. Tapi terhidrolisisnya itu tidak secara sempurna. Ada spesies CH3CO yang tidak terhidrolisasi secara sempurna ya. Kita ingat bahwa ion asetat itu basa konjugasi dari CH3COH terhidrolisis dalam air. CH3COH dan OH- karena reaksi menghasilkan OH- maka larutan bersifat basah. Ya. CH3COB ditambah H2O itu menghasilkan CH3COH tambah OH-. Nah, karena adanya spesies OH- yang dihasilkan, maka garam dari
asam lebat dan basa kuat bersifat basah. pH lebih dari 7, cara begitu konsentrasi OH bija adalah KW per Ka dikali Cg akan KW per Ka dikali Cg. Nah, kebalikan, garam dari asam kuat dan basa lebah itu bersifat asam. pH kurang dari 7 karena spesies NH+, spesies dari basa lebah, basa konjugasi dari asam konjugasi dari basa lebah ini akan bereaksi lagi dengan air menghasilkan H+. Jadi garam dari asam kuat dan basa lebah pH kurang dari 7. Cara begitu konsentrasi H+-nya adalah KW per Kb dikali Cg. Kan ya. Saya pikir pH larutan ini akan berbanding pada kekuatan asam lebah dan Ka dan basa lebah dan Kb-nya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jadi saya pikir konsentrasi H+-nya bisa dicari dengan hanya membandingkan nilai konstanta ininya, konstanta keseimbangan asamnya dan konstanta keseimbangan basanya. Jadi akar KW kali Ka per Kb tanpa tahu konsentrasi asam dan basanya. Nah, coba kalian ini beberapa garam dari asam lebah atau basa kuat. KCN ini termasuk garam apa ya? Garam basah apa? Basah, Bu. Basah, pintar. Kalau LiClO4? Garam basah bukan, Bu? Garam asam ya, Pak? Di bahasa ini. Asam bukan. Asam ya, karena HClO4 ini adalah Kuat. ya asam kuat ya. LiOH itu basa lebah. Ada 4F. Garam basah nggak sih, Bu? Garam asam. Kayak asam kan? Ya, ini sama-sama dari NH4OH basa lebah, HF juga asam lebah, tergantung banyaknya besarnya Ka atau Kb. Ya, yang tadi ya. Kalau KCl? Netral. Jadi yang Netral. NH4F belum bisa ditentukan karena kita pakai rumus yang ini ya. Asam dari asam lebah dan basa lebah itu tergantung nilai besarnya Ka atau Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar, biasanya itu terbentuk garam asam. Tetapi kalau Kb-nya yang lebih besar, bisa terbentuk garam basah. Kemudian KCl? Netral, Bu. Netral. NO2? Basah. Basah, betul. N4CN? Asam nggak sih, Bu? Nggak bisa ditentuin. Belum Bisa bisa. ditentukan Lemah sama ya. lemah, Ibu. Ya, sama-sama lebah kita harus memperhatikan besarnya Ka dan Kb. Ada 4I. Kalau yang A apa? Asam, Bu. Asam? HI? HI asam kuat, Noval? Lemah nggak sih, Bu? Lebah, iya lebah. Jadi seperti itu. Jadi yang ini bahasanya dari basa lebah, HI-nya dari asam lebah ya. Nah, kalau pH larutan ini bisa nggak ditentukan pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini kita menghitung pH larutan dari asam lebah dan basa kuat yang berada pada konsentrasi 0,15 molar. Berarti pakai rumus yang ini ya.
asam lemah, dan asam kuat. Basa kuat. Bisa semuanya ya. Kemudian kalau NH4CN ini dari basa lemah dan asam lemah. Jadi kita perlu pakai rumus yang ini. Yang ini ya. Nah, indikator pH ini sudah cukup jelas nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Dimas mau nggak sih? Penjelasan lagi. Cukup Bu, nanti aja terakhir aja. Terakhir aja. Nah, saya juga udah capek nih. Nah, indikator pH kalau secara kualitatif kita bisa menggunakan kertas litmus. Kertas litmus ini akan berwarna merah pada pH asam dan berwarna biru pada pH basah. Terus secara kuantitatifnya biasanya kita menggunakan pH meter. Atau ada juga indikator universal indicator, tapi ini nggak seakurat pH meter. Kita bisa menggunakan seperti kertas litmus, tetapi ada range warna yang menunjukkan pH. Nah, kemudian ada indikator perubahan pH pada ini ya, biasanya digunakan pada titrasi ya, phenolphthalein atau optimal blue. Ini juga merupakan indikator perubahan pH itu pada proses titrasi. Nah, sebenarnya pH meter bekerja seperti apa? Dia mengukur sebenarnya tegangan elektrolit daripada larutan tegangan. Mengukur tegangan daripada larutan elektrolit. Kemudian tegangan ini arus yang mengalir itu dikonversi menjadi pH. pH meter gimana? Akurat saya bilang ya. Kemudian murah, ada yang murah, ada yang mahal tergantung pH meternya. Tetapi harus selalu dikalibrasi. Biasanya saya kalibrasi pH meter setiap hari. Tapi tidak setiap akan digunakan, tetapi setiap hari. Dengan larutan buffer yang sudah, biasanya larutan buffer untuk kalibrasi pH meter biasanya komersial dijualnya. Itu biasanya pakai pH 4, 7, sampai 10. Untuk kalibrasinya, kemudian ada cara penghitungan ini dengan titrasi asam oleh basa atau basa oleh asam. Nah, ini titrasi, ini diuret, ini jadi di dalam Erlen Meyer ini ada titratnya ya. Ini titrat di dalam diuret, titrat yang sampel yang ingin dianalisis ini di dalam Erlen Meyer. Kemudian gimana cara titrasinya? Kita biasanya menaruh titrat ini biasanya konsentrasinya sudah diketahui. Melihat volumenya dengan volume yang ada di dalam diuret ini. Kalian sudah pernah praktikum ini ya di kimia dasar? Praktikumnya online ya? Melihat layar, Bu. Iya, Bu, online. Online. Tapi udah paham ya? Nah, ketika kita menambahkan sedikit demi sedikit, nah, biasanya di dalam titrat ini konsentrasi sudah diketahui ya, dan volume diketahui juga Bu, dengan cara melihat volume di sini. Nah, berarti nggak bisa belajar nih, kasihan sekali. Dan kemudian jumlah titrat yang diperlukan untuk mengubah warna titrat, ini ekstrim perubahan warnanya ya, dengan menggunakan indikator perwarna, ini kita tahu di sini volume titratnya aja, tapi kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Konsentrasi titrat lah yang biasanya dicari. Di titrasi, tambahkan larutan dari biuret, tingkat massa. Nanti dihitung dengan stoikiometri dengan reaksinya ya. Saya pikir ini udah di kimia dasar. Nah, gitu kan dengan cara reaksi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, beberapa trayek indikator itu metil violet 0,0 sampai 1,6.
kemudian warna asapnya kuning, kemudian warna basanya biru. Simbol blue, range pH-nya itu 1,2 sampai 2,8, warna asapnya merah, warna basanya kuning. Phenolphthalein ini 8 sampai 9,8 dan 9,7 aja. Tidak berwarna sampai merah. Saya pikir ini menggunakan phenolphthalein ya. Ini biru atau tidak berwarna ya Pak Dimas ya? Tidak berwarna, tidak berwarna. Ini phenolphthalein ya ini katanya. Tidak berwarna Kayaknya. Ya. Tapi nggak dijelaskan di sini. Jadi, nah kalau pada titrasi, misalnya ya, kan dia range perubahan warnanya 8 sampai 9. Di sini kita misalnya punya NaOH, di sini punya basa lebah. Basa lebah di sini adalah H2C2O4. Nah, ketika kita titrasi, kita tambahkan juga indikatornya, tapi belum ditambahkan ya, nanti pada waktu mencapai titik akhir titrasi. Nah, ketika kita tambahkan NaOH status demi status, nah, ketika warnanya sudah, kemudian kita tambahkan phenolphthalein, terjadi perubahan warna yang ekstrim dari tidak berwarna ke merah. Ini berarti jumlah NaOH atau titrat yang ditambahkan ke dalam titrat sudah cukup, ya, sudah cukup, sehingga tidak perlu penambahan titrat lagi. Nah, berapa jumlah titrat yang ditambahkan untuk mengubah warna phenolphthalein menjadi tidak berwarna menjadi berwarna, ini akan menentukan konsentrasi titrat, ya. Dihitungkan dengan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Tetapi jangan lupa kalian perlu perhatikan ini apa ya namanya nilai ini apa sih? Karena 1 mol H2C2O4 koefisien reaksi ini akan bereaksi dengan 2 mol NaOH. Oke. Itu caranya ya. Jadi perubahan trajek indikator ini itu ekstrim. Misalnya phenolphthalein dari tidak berwarna menjadi merah, ketika dia menghasilkan warna merah, sekejap itu adalah titik akhir titrasi. Kemudian begitu pun kalau kalian bertitrasi asap terhadap basa, itu melihat misalnya range pH-nya sekitar 3,1 sampai 4,4, itu akan berubah jadi dari merah menjadi kuning. Tapi titrasi ini jarang digunakan dalam penelitian ya Pak Dimas ya? Kalau penelitiannya produksi, ini masih dipakai enggak, karena titrasi itu kan metode yang paling murah untuk produksi. Produksi apa Pak? Nah, macam-macam, misalnya sekarang ada bimbingan saya yang bahkan untuk isolasi sistein dari bulu domba sama kambing. Nah, itu tetap titrasi itu yang paling murah karena kita kan sampelnya dalam jumlah banyak. Beda kalau untuk untuk sampel-sampel yang dalam jumlah sedikit, itu mungkin ya dengan pH indikator atau metode yang lain nggak masalah. Untuk yang skala massal kayak di industri-industri, titrasi itu masih jadi yang paling powerful karena murah. Ya, Pak Dimas bilang titrasi masih digunakan, kalau saya nggak pernah pakai. Oh, iya. Maksudnya di industri ya Pak Dimas ya? Iya, betul. Di beberapa indikator alami, pH meter. Pak Dimas ada yang punya sampaikan? Silakan. Ya, boleh. Melanjutkan dulu. Ntar dulu, ini